Bab 858, panggil orang. Semua orang tercengang. Kenapa dia mendadak pukul Sander Ye? Pagoda kecil tiba-tiba mengingatkan dengan hati-hati, dia masih terluka. Mendengar kata-kata pagoda kecil, Fanny Ye berhenti. Dia membuka telapak tangannya dan pagoda kecil langsung muncul di tangannya. Kalau begitu aku akan memukulmu. Bang bang bang. Segera, suara tinju terdengar di lapangan. Pagoda kecil. Sander Ye mundur ke Yinia dan Fanny Zhou, dia juga sedikit gemetar. Tapi yang tidak dia mengerti adalah kenapa dia tiba-tiba menjadi marah. Alasan kenapa dia bangun begitu cepat adalah karena pedang King Xuan bagaimanapun, pedang ini bisa memperbaiki jiwa. Begitu dia bangun, dia mengetahui bahwa Fanny Ye sudah tiba. Dia tidak menyangka dia akan dipukuli saat keluar. Menyedihkan sekali. Fanny Zhou tiba-tiba berkata, "Tuan Ye." Sander Ye menoleh untuk melihat Fanny Zhou yang tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sudah bangun?" Sander Ye mengangguk, lalu berkata, "Terima kasih Nona Fanny untuk kali ini." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa senyuman di wajah Fanny Zhou menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan segera mengubah kata-katanya, "Antara kamu dan aku tidak akan mengucapkan terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sepertinya ada yang salah dengan perkataannya. Saat Fanny Zhou mendengar kata-kata Sander Ye, dia tiba-tiba tersenyum seperti sekuntum bunga. Penampilannya sudah tak tertandingi, tetapi pada saat ini, dia tersenyum dengan sukacita dan penuh cinta. Dia benar-benar menakjubkan, langka di dunia, dan bahkan Sander Ye juga terpesona. Melihat Sander Ye sedikit terpesona, wajah Fanny Zhou tiba-tiba memerah, dia sedikit malu, tapi sangat bahagia. "Tuan kecil." Pada saat ini, teriakan Tuan Pagoda tiba-tiba menarik Sander Ye kembali dari terlena oleh kecantikan tiada taranya. Sander Ye menoleh untuk melihat ke langit. Bibi Fanny Ye masih menggedor menara kecil itu. Melihat situasinya, sepertinya dia punya dendam pribadi. Tuan Pagoda sudah menyinggung Bibi Fanny. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan hati-hati, "Bibi Fanny." Di langit, Fanny Ye tiba-tiba berhenti, lalu menoleh ke arah Sander Ye, mengangkat alisnya, "Apakah kamu mau berlatih dua gerakan?" Sander Ye buru-buru melambaikan tangannya, "Tidak, tidak, aku tidak." Fanny Ye mendengus, tapi tidak memukul Tuan Pagoda lagi. Dia memelototi Tuan Pagoda dan berkata, "Anak ini awalnya cukup jujur. Sejak dia mengikutimu, dia memiliki lebih banyak istri. Pasti kamu, Tuan Pagoda, yang mengajarinya. Kalau tidak, dia tidak akan pemah begitu playboy. Bagaimanapun, dia adalah putra tunggal kakakku, dan kakakku sangat setia." Setelah mendengar kata-kata Fanny Ye, Pagoda kecil tiba-tiba merasa seperti terkena guntur ilahi, telinganya berdengung, dan kemudian kepalanya menjadi kosong. Ketidakadilan. Rasanya lebih tidak adil dibandingkan wanita bernama Doe dalam sejarah di Bima Sakti. Apakah keponakanmu polos? Apakah kakakmu setia? Apakah ini bahasa manusia? Tuan Pagoda sangat putus asa hingga dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Adapun alasannya, tidak pernah terpikirkan. Jangan coba-coba bernalar dengan destri bergaun hitam ini. Bukankah enak meledakkan diri sendiri? Setelah Fanny Ye memarahi Tuan Pagoda beberapa saat, dia kemudian melihat ke arah Sander Ye. Kelopak mata Sander Ye berkedut dan dia merasa sedikit lemas. Di antara para bibi Fanny Ye ini benar-benar preman. Dia tidak masuk akal sama sekali dan akan mulai bertarung kalau terjadi perselisihan sedikit saja. Dia juga takut. Fanny Ye memelototi Sander Ye, "Apakah aku galak?" Sander Ye terdiam. "Apa kamu tidak tahu?" Orang-orang kuat dari dinasti Zhou di sekitar memandang Fanny Ye dengan ekspresi heran. Gadis ini sepertinya memiliki temperamen yang buruk. "Dari mana asalmu, kultivator pedang?" Pada saat ini, Xian Ji tiba-tiba berbicara di kejauhan. Dia menatap Fanny Ye dengan penuh minat di matanya. Kultivator pedang semacam ini sangat langka bahkan di domain naik surga. Fanny Ye menoleh untuk melihat Xian Ji tanpa ekspresi, "Kamu sangat kuat, kamu bahkan membuatku luka dalam." Setiap orang. Sander Ye.
Ketertarikan pada mata Xian Ji berangsur-angsur berkurang. "Apakah kamu menghinaku?" Fanny Ye berkata, "Ya." Setelah mengatakan itu, dia merasa ada yang tidak beres, jadi menambahkan, "Tidak, aku bukan orang seperti itu." Setiap orang. Xian Ji berniat membunuh sehingga dia tiba-tiba melompat dengan pedang lebar di tangannya dan langsung menuju ke Fanny Ye dan menebas Fanny Ye secepat sambaran petir. Pedang ini sekuat guntur dan dominasinya tak tertandingi. Bahkan ratusan ribu kaki jauhnya, semua orang merasakan tekanan mengerikan yang mencekik seperti puncak gunung. Sander Ye langsung terkejut, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Kekuatan kultivator pedang wanita ini tidak biasa dan menakutkan. Di kejauhan, menghadapi pedang Xian Ji yang menakutkan, Fanny Ye tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan memblokinya dengan pedangnya. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Fanny Ye langsung mundur ribuan kaki jauhnya. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Mundur. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang dan kebingungan. Ketika kultivator pedang wanita berpakaian hitam menghadapi kultivator pedang berbaju merah, tidak peduli seberapa keras kultivator pedang berbaju merah menyerang, dia tidak mundur selangkah pun. Kenapa dia sekarang terlempar ke belakang hampir 1000 kaki oleh satu pedang? Apakah dia lelah karena pemukulan? Xian Ji juga mengerutkan kening. Kenapa wanita ini jadi begitu lemah? Di kejauhan, ekspresi Sander Ye menjadi serius. Kultivator pedang wanita berjubah merah ini lebih kuat dari yang dia bayangkan, ternyata tidak kalah dari Fanny Ye. Ada orang yang kuat di aliansi jalan jahat. Saat ini, pagoda kecil kembali ke tubuh Sander Ye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Sander Ye, Tuan Pagoda." Tuan Pagoda berkata, "Aku ingin tenangkan diri." Sander Ye. Di langit yang jauh, Xian Ji memandang Fanny Ye dan mengerutkan kening, "Ada apa denganmu? Apakah kamu tidak makan?" Fanny Ye menatap Xian Ji dengan ringan dan berkata, "Kamu sangat galak." Setiap orang. Wajah Xian Ji tiba-tiba menjadi gelap, "Sepertinya aku harus memberimu serangan yang serius." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Bang! Kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul dari dunia dan akhirnya mengalir ke tubuhnya, dan mata pedang tiba-tiba muncul di antara alisnya. Jalan membuka mata pedang. Tubuh Xian Ji tiba-tiba menjadi ilusi, dan tekanan ilmu pedang yang menakutkan bergetar di sekelilingnya seolah-olah itu nyata. Ekspresi Fanny Zhou berubah drastis, dan dia menarik mundur Sander Ye dan Yinia dengan kasar. Pada saat ini, Kaisar Dinasti Zhou tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Dengan lambaian lengan bajunya, aliran energi naga bergetar secara langsung, dan kemudian berubah menjadi penghalang energi naga untuk memblokir semua orang. Penghalang energi naga bersentuhan dengan sinar pedang dan tiba-tiba hancur. Ekspresi Kaisar Dinasti Zhou tiba-tiba berubah. Dia membuka telapak tangannya dan segel naga muncul di tangannya. Dia memegang segel naga dan menekan ke depan, "Tahan." Bang! Setelah segel ini jatuh, cahaya keemasan muncul dari tanah, melindungi semua orang di lapangan. Namun, mereka semua masih terguncang oleh kekuatan pedang sejauh hampir 100,0 kaki. Semua orang terkejut. Ekspresi Sander Ye juga serius seperti sebelumnya. Kultivator pedang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kultivator pedang selain keluarganya, dan saat ini itu adalah kultivator pedang terkuat selain keluarganya. Itu hanya momentum pedang, bahkan kalau berada di ranah Kaitao, dia harus menghindar untuk sementara. Sander Ye menatap ke kejauhan dengan mata berapi-api. Tidak hanya orang-orang kuat dari dinasti Zhou, tetapi juga Tuan Yugas dan yang lainnya didorong mundur oleh kekuatan pedang sejauh hampir ratusan ribu kaki, dan semua orang terkejut. Tuan Yugas menatap Xian Ji dengan cermat dan mengepalkan tangannya. Tidak hanya dinasti Zhou, mereka juga meremehkan kekuatan yang maha kudus ini. Sangat diremehkan. Tuan Yugas dan yang lainnya juga berada dalam suasana hati yang agak rumit saat ini. Mereka semua berada di ranah Kaitao. Nenek jahat itu menatap kedua kultivator pedang di kejauhan. Pada saat ini, hatinya bergetar. Ini pertama kalinya dia melihat master yang begitu menakutkan.
Dia merasa bahwa dia harus tetap bersikap low profile di masa depan. Di kejauhan, mata Xianji perlahan terbuka, dan dalam sekejap, cahaya pedang terbang puluhan ribu kaki menuju Feni Ye. Pedang hati, pedang jiwa, keduanya menjadi satu. Feni Ye membuat potongan vertikal dan potongan horizontal. Cek, dua sinar pedang muncul di depannya dalam bentuk salib. Bang! Begitu kedua pedang itu bersentuhan, mereka meledak seperti bom. Pada saat yang sama, Xianji muncul di atas kepala Feni Ye pada waktu yang tidak diketahui. Dia memegang pedang lebar di kedua tangannya dan menebas ke arah Feni Ye. Bang! Saat pedang itu jatuh, seluruh langit berbintang yang tak berujung segera terbakar dan kemudian berubah menjadi abu. Semuanya musnah saat ini, termasuk hukum dan kekuatan yang ada di alam semesta ini. Menghadapi pedang yang menakutkan ini, Feni Ye akhirnya memiliki sedikit keterkejutan di matanya. Pedang yang biasa. Bang! Segera setelah kedua pedang itu bersentuhan, sesaat, area di mana keduanya berada dibanjiri oleh cahaya pedang rusak yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa melihat area itu, karena kesadaran mereka akan terpotong-potong oleh pedang sebelum mereka mendekati area itu. Sander Ye menatap area cahaya pedang. Dia tentu saja khawatir karena kekuatan kultivator pedang wanita berjubah merah itu terlalu menakutkan. Tidak hanya Sander Ye, tetapi semua orang kuat di dinasti Zhou merasa cemas dan gugup saat ini. Kalau kultivator pedang di belakang Sander Ye dikalahkan, maka dinasti Zhou akan dihancurkan. Meski keberuntungan dinasti Zhou kini meningkat, apakah tidak bisakah dipatahkan lagi? Pertarungan antara dua orang ini terkait dengan kelangsungan dinasti Zhou. Orang yang paling tenang di lapangan adalah Yinia. Dia tidak berpikir tentang menang atau kalah. Kecuali wanita bergaun polos dan kultivator pedang berjubah putih awan, pertarungan yang lainnya seperti sedang bermain-main baginya. Hanya ada sedikit perkelahian di peradaban Tianxing, dan biasanya terjadi adalah kebakaran. Kamu satu bara api, aku satu bara api. Bang! Pada saat ini, area ruang waktu di kejauhan tiba-tiba meletus dengan kekuatan ilmu pedang yang menakutkan. Segera setelah itu, langit, bumi, bintang, sungai, dan alam semesta berguncang, dan ledakan bergema seperti guntur di hati setiap orang. Bang! Tiba-tiba, energi pedang di area ruang waktu itu tiba-tiba meledak seperti kembang api. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Feni Ye dan Xianji saling berhadapan dari jauh. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Pada saat ini, hati semua orang kuat di aliansi Jalan Jahat dan dinasti Zhou kembali tercekat. Sander Ye juga sedikit gugup dan berkata dalam hatinya, Tuan Pagoda, apakah Bibi Feni Ye akan kalah? Pagoda kecil berkata, aku tidak ingin bicara. Sander Ye. Namun pada saat ini, perubahan mendadak terjadi, dan di ujung langit berbintang yang jauh, aura kehancuran melanda dunia. Tuan Yugas dan yang lainnya langsung gembira. Sudah datang. Apalagi aura ini sangat menakutkan. Yang Maha Kudus lainnya datang. Adapun dinasti Zhou, wajah semua orang langsung menjadi pucat. Bersambung. Bab 859, Putus Asa. Satu lagi datang. Kultivator pedang bernama Xianji sudah membuat orang putus asa, dan sekarang yang lain datang. Siapa yang bisa menahannya? Apakah langit akan menghancurkan dinasti Zhou? Di lapangan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari dinasti Zhou memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Wajah Fanny Zhou juga sedikit pucat. Satu lagi. Siapa yang bisa menahan ini? Sander Ye melihat ke langit dan mengerutkan kening. Apakah aliansi Jalan Jahat ini benar-benar gila? Terlibat dalam pertempuran sebesar ini untuk membunuhnya saja. Mungkinkah dia diincar oleh pemilik Pena Tao? Pemilik Pena Tao. Di langit, di mana ruang dan waktu hancur, seorang pria paruh baya perlahan berjalan keluar. Pria paruh baya itu sangat tinggi, dengan pinggang tebal dan dada lebar, lengannya seperti pilar dan ototnya menonjol,
langkah yang diambilnya bisa mengguncang bumi dan makhluk dewa. Melihat orang itu datang, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan suara yang serius, "Kultivator fisik." Fanny Zhou mengangguk sedikit, alisnya berkerut dan matanya penuh kekhawatiran. Ekspresi Sander Ye juga sedikit serius. Di dunia ini, kultivator pedang dan kultivator fisik adalah hal yang paling sulit untuk dikalahkan, dan sekarang mereka menghadapinya. 1 lawan 2. Sander Ye menatap Fanny Ye dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Fanny Ye melirik pria kekar yang berjalan ke arahnya, ekspresinya tenang. Xian Ji mengerutkan kening, "Changwu, apa yang kamu lakukan di sini?" Pria kekar bernama Cario berhenti. Dia melihat ke arah Sander Ye di bawah dan berkata dengan suara keras, "Orang ini memiliki hubungan dekat dengan dewa nyata, aku datang untuk menangkap orang ini." Xian Ji segera berkata, "Dia milikku." Cario melirik Xian Ji, "Apakah kamu yakin bisa menghadapi kultivator pedang ini?" Wajah Xian Ji menjadi gelap. Setelah bertarung sampai sekarang, dia tiba-tiba merasa sedikit lernas, karena betapapun kerasnya dia menyerang, kultivator pedang wanita di depannya bisa tetap diam dan santai. Apa artinya? Biarpun dia merasa sedikit tidak puas, akal sehat memberitahunya bahwa kultivator pedang wanita di depannya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Xian Ji memandang Fanny Ye dengan sedikit bingung, dan bertanya, "Kenapa kamu tidak bertarung dengan benar?" Fanny Ye memandang Xian Ji dengan ringan, "Tidak mudah untuk bertarung di sini, kenapa tidak mencari tempat lain?" Xian Ji tersenyum dan berkata, "Oke." Fanny Ye melirik Cario di kejauhan lagi, "Kamu ikut juga?" Cario sedikit mengernyit, "Apakah kamu yakin?" Fanny Ye berkata, "Jangan bicara omong kosong." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Tanpa ragu-ragu, Xian Ji berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke langit. Cario melirik Sander Ye di bawah, dengan ringan menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya langsung naik ke langit dan menghilang di ujung langit berbintang. Melihat kedua yang maha kudus itu pergi, Tuan Yugas dan yang lainnya saling memandang. Kenapa semua orang pergi? Masih berjuang atau tidak? Wajah Tuan Yugas muram seperti air. Di pihak dinasti Zhou, sekelompok orang kuat juga sangat waspada. Biarpun Tuan Yugas dan yang lainnya tidak sekuat Xian Ji dan yang lainnya, mereka juga tidak lemah tentu saja. Untuk ranah Kaitao seperti ini, mereka tidak terlalu takut. Qi Tian tiba-tiba berdiri. Dia meregangkan ototnya, lalu memandang Tuan Yugas dan yang lainnya, mengatupkan kedua tangannya, "Apakah kamu ingin bertarung sendirian atau berkelompok?" Tuan Yugas menatap Qi Tian dengan tajam, "Dinasti Zhou, tunggu saja." Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi. Bukannya mereka tidak berani bertarung, tapi tidak ada artinya, karena jumlah mereka yang sedikit tidak mampu menangani dinasti Zhou ini. Pertaruhkan nyawa di sini. Dia tidak mau. Terlebih lagi, dia merasa perlu baginya untuk kembali dan menyelidiki Sander Ye, karena mereka sebelumnya fokus pada dewa nyata, jadi mereka tahu terlalu sedikit tentang Sander Ye. Lakukan pekerjaan dengan baik untuk menyelidiki semua orang di belakangnya, lalu tangkap mereka semua. Biar tidak terlibat masalah ketika memukul yang ini, yang lain datang lagi. Segera, Tuan Yugas dan semua orang menghilang di ujung langit berbintang. Orang-orang kuat dari dinasti Zhou juga menghela nafas lega saat ini, tetapi segera, wajah mereka menjadi gelap lagi. Karena aliansi jalan jahat pasti tidak akan menyerah. Semua orang memandang Sander Ye. Saat ini, Sander Ye juga mengetahui semua yang terjadi setelah dia koma. Dia tersentuh sekaligus bersalah atas apa yang sudah dilakukan Fanny Zhou untuknya, terutama ketika dia mengetahui bahwa Fanny Zhou membakar jiwanya untuknya.
Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan dinasti Zhou, tetapi karena dia, dinasti Zhou terseret. Melihat permintaan maaf dan rasa bersalah di mata Sander Ye, Fanny Zhou sedikit menoleh dan tidak menatapnya. Yang dia inginkan bukanlah terharu. Tentu saja, dia tidak banyak berpikir. Biarpun dia memiliki sedikit harapan di hatinya, itu pasti tidak hanya terharu. Pada saat ini, Kaisar dinasti Zhou tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, luka kamu belum pulih sepenuhnya. Sembuhkan dulu. Aliansi Jalan Jahat tidak akan menyerah. Setelah cedera kamu pulih, kita boleh duduk dan mendiskusikannya bersama." Sander Ye sedikit mengangguk, "Oke." Kaisar dinasti Zhou memandang Fanny Zhou dan berkata, "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia membawa Fanny Zhou dan langsung menghilang. Sander Ye juga kembali ke menara kecil dengan Yinia. Terus sembuhkan diri. Di luar, Qitian, Dao Jun dan Perdana Menteri Yuan tidak pergi, ketiganya berdiri berdampingan. Qitian tiba-tiba berkata, "Kamu bahkan tidak ingin mengatakan apapun." Dao Jun terdiam. Perdana Menteri Yuan sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Qitian berkata, "Dilihat dari situasi saat ini, kekuatan di belakang Tuan Ye jelas tidak lemah, tapi aku tidak tahu seberapa kuatnya." Dao Jun mengangguk sedikit, kultivator pedang wanita dengan rok hitam itu sepertinya menyembunyikan kekuatannya. Perdana Menteri Yuan mengangguk dan berkata, dia baru mulai menyembunyikannya setelah Tuan Ye keluar. Qitian dan Dao Jun mengerutkan kening pada saat bersamaan. Qitian berkata, "Kenapa demikian?" Dao Jun tiba-tiba berkata, "Mungkinkah dia ingin menekan Tuan Ye?" Qitian menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku tidak tahu." Setelah berbicara, dia melihat ke arah Perdana Menteri Yuan, "Bagaimana menurutmu?" Perdana Menteri Yuan berkata dengan lembut, dengan satu kata dia, keluarga Ye akan memperbanyak keberuntungan dinasti Zhou untuk miliaran tahun lagi. Ini sungguh luar biasa. Tian, Dao Jun. Di sisi lain, Kaisar dinasti Zhou membawa Fanny Zhou ke kota raja. Mereka berdua berjalan perlahan di jalan berkenkil di hutan, dengan pohon bambu bergoyang tertiup angin di kedua sisinya. Kaisar dinasti Zhou tiba-tiba bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Fanny Zhou berkata dengan lembut, "Lewati aliansi Jalan Jahat dulu." Kaisar dinasti Zhou bertanya lagi, "Apa yang akan terjadi selanjutnya?" Fanny Zhou tercengang. Kaisar dinasti Zhou bertanya, "Tuan Ye ini adalah orang baik, tetapi dia memiliki terlalu banyak karma. Selain itu, dia sangat berbakat dan pasti akan berkembang pesat di masa depan." Fanny Zhou tersenyum dan berkata, "Raja, apakah kamu takut aku akan dilupakan setelah bersamanya?" Kaisar dinasti Zhou mengangguk sedikit, "Ayah punya banyak orang kepercayaan saat itu, tapi sekarang tidak ada yang bisa mengimbangiku." Berbicara tentang ini, dia memandang Fanny Zhou, "Apakah kamu mengerti maksud aku?" Fanny Zhou tersenyum tipis, "Mungkin dia hanya menganggapku sebagai teman." Kaisar dinasti Zhou berkata, "Manusia bukanlah rumput dan pohon, bagaimana bisa tidak berperasaan? Jangan meremehkan pesona kamu sendiri." Fanny Zhou terdiam. Kaisar dinasti Zhou secara alami menyadari pemikiran di hati putrinya. Dia berharap Sander Ye menyukainya, tetapi dia tidak ingin dia menyukainya karena tersentuh. Wanita lebih memperhatikan hal-hal sepele ini. Kaisar dinasti Zhou melanjutkan, "Ayah meminta kamu untuk datang ke sini karena ingin memberitahu kamu bahwa sekarang dinasti Zhou sudah terikat dengan Tuan Ye ini. Kamu menyukainya dan berkorban untuk dia. Ayah mengerti, tetapi kamu juga harus mengerti. Kamu adalah putra mahkota dinasti Zhou, dan kamu juga ratu berikutnya dan dinasti Zhou. Kamu tidak bisa hanya mementingkan hubungan pribadi.
Aku juga tahu bahwa kamu tidak ingin mengikat perasaan dengan hal-hal ini dan ingin lebih murni dalam perasaan kamu, tetapi kamu harus memahami bahwa jatuh cinta adalah masalah antara dua orang, tapi begitu menikah, itu masalah dua keluarga. Fanny Zhou terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud raja? Kenapa dinasti Zhou berjuang keras demi Sander Ye? Alasan utamanya adalah karena semua orang menganggap Sander Ye sebagai suami Fanny Zhou. Kalau tidak, dinasti Zhou bisa sepenuhnya menghindari urusan antara Sander Ye dan aliansi jalan jahat. Dan sekarang, kalau Fanny Zhou tiba-tiba berkata bahwa dia dan Sander Ye hanyalah teman biasa, bukankah itu tidak masuk akal? Orang-orang Zhou pasti tidak akan bisa menerima hasil ini. Kaisar dinasti Zhou menghibum ya, jangan terlalu memikirkannya. Setelah Tuan Ye pulih dari cederanya, kamu bisa mengobrol dengan baik. Fanny Zhou sedikit mengangguk, ya. Di dalam pagoda kecil. Pada saat ini, tubuh fisik Sander Ye sudah terkondensasi kembali, dan luka-lukanya juga sudah pulih sepenuhnya. Sander Ye sedang duduk bersila di atas batu. Di samping dia ada Maya Ao. Pada pertarungan sebelumnya, tidak hanya dia terluka parah, Maya Ao juga terluka parah. Untungnya, dia bisa berbagi pohon keramat alam dan jantung kehidupan dengan Maya Ao. Setelah beberapa saat, Sander Ye perlahan membuka matanya, dia berdiri, menarik napas dalam-dalam, lalu menggerakkan otot-ototnya. Semua tulang di tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara pop. Kamu melihat tubuhnya dan tersenyum pahit. Tubuh yang dibentuk kembali ini kalah jauh dari tubuh fisik sebelumnya. Dengan kata lain, sekali hancur tubuh fisik, berarti semua yang sebelumnya sudah dilatih menjadi sia-sia. Pusing. Pusing sekali. Seolah memikirkan sesuatu, Sander Ye tiba-tiba berbalik dan menatap Maya Ao. Untungnya, tubuh Maya Ao baik-baik saja. Saat ini, Maya Ao juga membuka matanya. Sander Ye berjalan ke arah Maya Ao dan berkata dengan lembut, sudah pulih sepenuhnya. Maya Ao mengangguk, ya. Saat dia berbicara, dia dengan lembut menyentuh tubuh Sander Ye, dan kemudian berkata, tubuhmu. Sander Ye, aku hanya bisa memumikan dari awal lagi. Maya Ao meraih tangan Sander Ye, aku akan menemanimu. Sander Ye memegang tangan Maya Ao dengan punggung tangannya dan berkata sambil tersenyum, oke. Meski membangun kembali tubuhnya tidak mudah, dia yakin. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Sander Ye tiba-tiba berkata, Tuan Pagoda, apakah dinasti Zhou atau orang lain yang menyelamatkan aku lebih dulu? Pagoda kecil berkata, itu ayahmu. Sander Ye tertegun, ayahku datang. Pagoda kecil berkata, ya. Sander Ye sedikit mengernyit, lalu kenapa dia pergi lagi? Pagoda kecil berkata, mungkin kamu tidak begitu penting. Ekspresi Sander Ye membeku. Tuan Pagoda ini menjadi sedikit tidak normal sejak dia dihajar oleh Bibi Fanny Ye. Seolah memikirkan sesuatu, Sander Ye tiba-tiba menarik Maya Ao ke pohon dao abadi. Saat ini, pohon dao abadi sudah tumbuh sempurna, dan ranting pohon menutupi langit dan matahari, itu sangat spektakuler. Dan di pohon dao abadi ini, sudah ada 29 buah. Buah dao abadil. Melihat 29 buah, mata Sander Ye tiba-tiba menjadi panas. Ini benar-benar barang bagus. Untungnya, pohon dao abadi ini ada di dalam pagoda kecil. Kalau berada di luar, tidak akan bisa tumbuh secepat itu. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah untuk membuat pohon dao abadi ini tumbuh, dia menggunakan hampir semua leluhur roh. Tapi itu pasti sepadan. Sander Ye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan dua buah dao abadi jatuh dari pohon, lalu berubah menjadi dua cahaya spiritual dan mendarat di tangannya. Sander Ye menarik Maya Ao langsung ke dalam pohon dao abadi,
dan wajah Maya Ao langsung memerah. Sander Ye menggunakan domain pedang untuk mengisolasi dunia di dalam pohon Dao abadi. Segera, oh, apakah kamu memikirkan wanita lain? Mana mungkin. Lalu kenapa kamu masih perlu menyimpan kekuatanmu saat ini? Bersambung.